keluarga, dan para penduduknya hingga akhir zaman. Alhamdulillah telah hadir guru kita Ustaz Firanda Birjega Habibullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakatuh telah hadir untuk memberikan ilmunya kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini. Pagi ini insya Allah Ustaz akan memberikan materi kajian dengan tema dosa yang bahasanya disegerakan di dunia. Kepada para jemaah kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum telah hadir pada kajian pagi hari ini. Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah yang tidak pernah berhenti kita panjatkan sehingga kita bisa melaksanakan kajian pada pagi hari ini. Para jemaah, sebelum mulai kajian mari kita ucapkan bismillah agar ilmu yang disampaikan Ustaz dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengharap kepada Allah agar selamat hingga yaumul akhir. Sebelum mulai kajian, izinkan saya menyampaikan beberapa maklumat mengenai tata tertib selama kajian. Yang pertama, peserta harus mematikan mic selama kajian berlangsung. Bagi akhwat diwajibkan untuk menutup video dan tidak ada foto. Bagi ikhwan dipersilakan untuk membuka video. Peserta dilarang memotong pembicaraan Ustaz, moderator, atau sesama peserta. Kemudian apabila peserta ingin bertanya, harus menunggu dipersilakan oleh Ustaz atau moderator. Diharapkan menggunakan nama asli supaya mudah dikenali. Dan yang terakhir, untuk memuliakan ilmu, peserta diharapkan menggunakan pakaian yang baik. Kepada Ustaz, kami persilakan faliyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa dosa yang Allah menyegerakan hukumannya di dunia sebelum hukuman di akhirat. Sebelum kita bahas tentang dosa-dosa tersebut, ada beberapa kaidah yang terkait dengan hukuman terhadap dosa ya. Jadi yang perlu mungkin kita ketahui ya, beberapa kaidah terkait hukuman terhadap dosa. Kaidah yang pertama yang perlu kita ketahui adalah semua dosa, yaitu dosa apapun, memungkinkan untuk dihukum di dunia sebelum di akhirat. Untuk dihukum di dunia. Ya, dosa, artinya semua dosa potensi untuk memunculkan siksaan di dunia atau hukuman dunia. Semua dosa tanpa terkecuali. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya banyak ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Ya. Apapun yang keburukan menimpamu maka dari dosamu. Keburukan apapun yang menimpamu maka dari dosamu. Maka dari kesalahanmu. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apa yang menimpamu kalian adalah akibat ulah perbuatan kalian. Musibah apapun yang menimpa kalian
adalah akibat ulah kalian. Dan dalil seperti ini banyak, seperti Allah menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allam yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, ya, akibat ulah perbuatan manusia, ya. Demikian juga seperti Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Sungguhnya orang-orang yang lari dari peperangan ketika perang Uhud, mereka kabur tersebut karena akibat dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi terlalu banyak dalil yang menunjukkan semua dosa punya potensi, ya, untuk menimbulkan hukuman di dunia, ya, menimbulkan hukuman di dunia. Dan hukuman tersebut ya, bisa menimpa ya, hati, ya, ini yang paling berbahaya, badan, ya, atau harta, ya. Hukuman tersebut bisa menimpa. Paling tidak minimal dosa yang dilakukan oleh seorang akan membuat hatinya menjadi keras, itu minimal, ya, menjadi hitam. Makanya dalam hadis disebutkan idza aznaba al-abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sungguhnya jika seorang melakukan dosa, maka ada titik hitam yang diletakkan di kalbunya, ya. Semakin dia banyak melakukan dosa, maka semakin banyak titik-titik hitam. Oleh karena seorang waspada dari semua dosa. Semua dosa bisa menimbulkan hukuman di dunia. Hanya saja pembahasan kita ini adalah yang paling disegerakan. Makanya dalam hadis disebutkan ma min dzambin, ya, ajdaru an yu'ajjilallahu al-uqubah. Tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan hukumannya, ya. Ya, jadi menunjukkan yang lain juga ada kemungkinan dihukum di dunia, tapi ini yang paling pantas disegerakan. Ini yang paling pantas. Jadi saya ulangi, kaidah yang pertama, bahwasanya semua dosa memungkinkan untuk dihukum di dunia, ya. Baik menimpa hati atau badan atau harta. Paling tidak menimpa hati, hukuman tersebut membuat kita susah untuk khusyuk dalam sholat, membuat kita susah untuk terenyuh, membuat kita sombong, membuat kita angkuh, membuat kita riya. Itu semua bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi pasti ada hukuman di dunia, cepat atau lambat, tapi ada hukum. Semuanya berpotensi. Kemudian oleh karenanya kalau kita renungkan tentang HP yang kita miliki ini, betapa banyak titik hitam yang bisa menempel di hati kita gara-gara HP ini. Gara-gara HP ini orang katakan smartphone, ya. Itu, ya, alat yang canggih, ya, pinter, ya, tapi terkadang buat orang menjadi, ya, kepintaran tanpa kesucian percuma. Dia pintar dalam banyak hal, tetapi hatinya jadi kotor, melihat banyak maksiat, mendengar banyak maksiat, dan itu mempengaruhi hatinya. Makanya dalam 1 jam saja orang menggunakan HP tanpa takwa kepada Allah sudah bisa membuat banyak titik hitam di kalbunya. Wallahu musta'an. Ini kaidah yang pertama, bahwasanya semua dosa apapun mungkinkan untuk dihukum di dunia. Kemudian yang kedua, dosa yang dilakukan lantas tidak segera muncul dampaknya, muncul dampak hukumannya di dunia, bukan berarti tidak ada hukumannya. Kenapa? Karena bisa jadi datang walau ba'dahin, karena bisa jadi hukumannya ditunda. Bisa jadi hukumannya ditunda. Ini sangat berbahaya, ya. Ini berbahaya karena banyak manusia ketika melihat dosa yang dilakukan tidak ada dampaknya, maka dia santai, ya. Ketika dia melihat dosa dia lakukan, dia lihat ini, dia nonton ini, dia gibah fulan, dia menzalimi orang, dia merendahkan si fulan, dia menipu orang, dia melihat tidak ada
tidak ada dampaknya, maka membuat dia semakin berani untuk terus melakukan. Ini sangat berbahaya. Ini menyebabkan banyak orang ya semakin berani bermaksiat. Karena tidak harus ketika seorang melakukan dosa kemudian segera disegerakan hukumannya di dunia dengan cepat, kecuali dosa-dosa tertentu yang tadi akan kita jelaskan, biasanya segera. Karena bisa jadi dosa tersebut dampaknya bisa jadi 10 tahun kemudian, bisa jadi dampaknya 20 tahun kemudian. Allah yang tahu ya. Ya, maka jangan sampai seorang ketika dia melakukan maksiat dia tidak melihat dampaknya. Dia praktek riba, mungkin berzina, dan dia lakukan banyak ya. Menonton hal-hal yang haram, ya, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melihat dampaknya sana. Tapi bisa jadi dampaknya ada tapi dia tidak sadar, itu jadi masalah. Kalaupun dampaknya tidak disadari ataupun memang tidak ada dampaknya bisa datang belakangan ya. Padahal ini saya ingatkan bahwasanya bisa jadi, perhatikan, bisa jadi sudah berdampak namun dia tidak sadar. Seorang melakukan maksiat terjadi, misalnya hatinya susah untuk khusyuk dalam sholat, susah untuk bangun malam ya. Kok ada kecenderungan untuk bermaksiat, senang untuk melihat macam-macam, ada keributan di rumah, anaknya bermasalah, ekonominya, dia tidak sadar kalau itu hukuman yang sudah dia dapatkan. Dia tidak sadar. Itu banyak orang. Dan taruhlah tidak ada dampaknya, akan datang suatu saat, bisa jadi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ketika seorang bermaksiat dan dia tidak merasakan dampaknya, dia semakin berani terus untuk bermaksiat. Jadi dampak itu tidak mesti segera ya. Kalaupun segera terkadang tidak disadari ya. Kenapa tidak disadari, ikhwan? Karena subhanallah, saya kalau lihat kejadian-kejadian di sekitar saya, ada orang melakukan maksiat ini, kemudian Allah kasih hukuman, seakan-akan hukuman tersebut natural, seakan-akan bukan dari maksiat yang dia lakukan, hukuman tersebut, seakan-akan sesuatu yang alami. Padahal kalau kita telusuri, musibah yang menimpanya tadi bukan sesuatu yang alami, memang itu adalah dari dosa yang dia lakukan. Namun saking halusnya musibah yang dialami tersebut membuat seorang tidak sadar kalau itu akibat maksiat yang dia lakukan. Orang tidak sadar, itu sering terjadi. Dan kita mengamati dari kejadian di sekitar kita, kita paham bahwa ini akibat dosa yang pernah dia lakukan dulu. Tapi pelan-pelan sehingga seakan-akan sesuatu yang alami, bukan akibat dosa yang dia lakukan, sehingga tidak sadar. Ini bahaya. Diberi hukuman oleh Allah, dia tidak sadar. Yang terbaik adalah orang dikasih hukuman dia sadar, astagfirullah, ini kesalahan saya, ini dosa-dosa saya. Tapi banyak orang dikasih hukuman di dunia dia tidak sadar, dia menyanggah suatu perkara yang alami. Ini kaidah yang kedua. Baik, kaidah yang ketiga. Cukup ya, sebentar. Di bawahnya. Bentar ya. Kaidah yang ketiga, bahwasanya dosa bahwasanya dosa, hukuman suatu dosa atau dosa itu ada dua model ya. Dosa ditinjau dari hukumannya ada dua model. Apa aja itu? Yang pertama adalah dosa yang jika dihukum di dunia maka di akhirat tidak lagi. Yang kedua adalah dosa yang hukumannya di dunia dan di akhirat.
Artinya apa? Hukuman di dunia itu tidak mengurangi hukuman dunia sebagai pembuka muqaddimah, bukan mengurangi hukuman di akhirat. Artinya hukuman di dunia tidak mengurangi hukuman di akhirat. Baik, adapun dalil yang jenis pertama adalah beberapa hadis, di antaranya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yu'afiya bihi yaumil qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia, ya. Kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukuman di dunia. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya, dan ini hukum asal dosa. Kalau kita katakan ini hukum asal, nomor satu ini hukum asal. Hukum asal seluruh dosa. Artinya apa? Kalau Allah sudah cicil hukumannya di dunia, akan mengurangi hukumannya di akhirat. Di antaranya hadis ini. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalahu uqubata fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bihi syarran, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu hatta yu'afiya bihi yaumil qiyamah. Allah tahan hukumannya sampai Allah penuhi nanti di akhirat kelak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang Allah jadi Allah tunda sehingga hukumannya semakin parah. Seperti isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah engkau menyangka bahwasanya Allah lalai dari orang yang berbuat zalim. Allah biarin, bukan berarti Allah tidak tahu, Allah tahu. Kenapa Allah tidak turunkan azab? Allah tunda. Innama yu'akhiruhum, sungguhnya Allah menunda siksaan terhadap mereka liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nanti di hari kiamat tatkala mata mereka terbelalak. Jadi Allah tunda sengaja. Dan hukum asal dosa-dosa kalau di hukuman di dunia adalah mengurangi. Seperti Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu." Tidak adalah seorang hamba ditimpa dengan musibah, baik sakit, keletihan, ya, kesedihan, gundah gulana, kegelisahan, gangguan dari orang lain, sampai duri yang menusuknya, kecuali akan menebus dosa-dosanya pada hari kiamat, ya, sebagai penggugur dosa-dosa. Maka dalam hadis disebutkan seorang senantiasa dikasih musibah, ya, sampai dia berjalan bertemu Allah tanpa ada walaisa alaihi khati'ah, tidak punya dosa sama sekali. Karena musibah itu dampak dosa yang dia lakukan. Musibah berturut-turut sampai akhirnya dia ketemu Allah tanpa ada dosa sama sekali. Ini hukum asal dosa. Kalau dikasih hukuman dunia, berarti dia penggugur, akan mengurangi hukuman di akhirat. Bahkan terkait dengan masalah hudud, terkait dengan masalah orang yang melakukan zina, ditegakkan hukum had, yang mencuri. Saya bacakan hadis dalam Sahih Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin yaftaftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf." Baiatlah kepadaku wahai para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat untuk apa? Agar tidak kalian, yaitu kalian berbaiat, bersumpah setia untuk tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Kalian tidak mencuri, dan kalian tidak berzina, dan kalian tidak membunuh anak-anak kalian, dan kalian tidak mendatangkan kedustaan yang kalian buat-buat di depan kalian dan di depan kalian. Wala ta'su fi ma'ruf, dan jangan kalian bermaksiat, ya. Fi ma'ruf, yaitu kalau diperintah oleh pemimpin maka jangan kalian membangkang, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah." Siapa yang menjalankan baiat ini, dia tidak melakukan hal-hal yang tadi dilarang, maka
pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an, ini yang kita perhatikan dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melakukan sebagian yang dilarang tadi, entah dia berzina, entah dia mencuri, fa ukhiba fid dunya, lalu dia dihukum di dunia, fa huwa kafaratun lahu, maka itu menjadi kafarah baginya, ya. Jadi ini hukum asal dosa. Bahkan kalau orang mencuri kemudian ditangkap, dipotong tangannya, dia tidak dihukum lagi di akhirat. Kalau orang berzina kemudian dicambuk, atau kalau sudah menikah dirajam, dia tidak dihukum lagi di akhirat. Mohon maaf. Jadi kalau dihukum di dunia mencuri, potong tangan, dihukum di dunia, tidak dipotong lagi di akhirat. Ada orang berzina ketahuan dicambuk atau dirajam, maka tidak dihukum lagi di akhirat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wa man asaba min dzalika syai'an", siapa yang melakukan dosa-dosa yang tadi kami katakan, fa uqiba fid dunya, lantas dihukum di dunia, fa huwa kafaratun lahu, maka ini menjadi kafarah baginya. Ya. Ini dalil. Dan namun ya, yang perlu kita perhatikan, tidak boleh meskipun kita tahu bahwasanya kalau orang dihukum di dunia lantas dikurangi hukumannya di akhirat, namun bukan berarti dia berminta kepada Allah, ya Allah hukumlah aku di dunia. Jangan. Kalau Allah kasih musibah ya sudah terima. Tapi hendaknya dia minta ampun. Allah ampuni aku, ya. Rabbighfirli, di antara makna Rabbighfirli yaitu ya Allah ampunilah dosaku, jangan kau berikan dampak dosaku di dunia, apalagi di akhirat. Itu makna Rabbighfirli. Allah maghfirli. Ya sering saya sampaikan, karena al-maghfirah maknanya adalah asalnya adalah dari mikfar. Mikfar adalah helm yang dipakai oleh prajurit dalam peperangan, yang fungsinya dua, menutup kepalanya dan mencegah hantaman pedang dari pedang musuh. Kalau kita maknakan dalam masalah dosa, kalau kita berkata Rabbi ghufirli atau Allah maghfirli atau ghufranaka, ya Allah ampunilah aku, maksudnya ya Allah tutuplah dosa-dosaku, jangan kau umbar dosa-dosaku di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hindarkanlah aku dari dampak dosa yang aku lakukan. Hindarkanlah aku dari dampak dosa yang aku lakukan. Seharusnya aku dapat dampak di dunia, tidak jadi. Kenapa? Karena beristighfar. Jadi meskipun kita tahu bahwasanya kalau ada musibah yang menimpa kita akan mengurangi hukuman kita di akhirat, tapi yang paling utama adalah kita minta ampun. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, saya bacakan. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Satu hari Rasulullah sallallahu menjenguk seorang yang sedang sakit dari kaum muslimin. Qad khafat fasara mithlal farkh. Dia sudah sangat kurus seperti anak burung yang baru lahir, kurus kerempeng, tidak punya tenaga, sangat lemah. Lemah sekali. Dia sakit tapi kondisinya parah, tidak seperti orang biasa. Orang sakit kadang ya tidak sampai kurus, sampai tidak lemah, ya sakit tapi masih ada energi, masih ada kekuatan. Ini sakitnya parah, sangat lemah, kurus, kerempeng, sampai tidak punya kekuatan sama sekali. Maka Rasulullah SAW melihat ada keanehan. Maka Rasulullah SAW bertanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu? Apakah kau pernah berdoa dan minta sesuatu, atau kau minta suatu hal kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah heran, kok sakit sampai kayak begini? Maka qala na'am, kata orang sakit tersebut, dia mengatakan, iya Rasulullah, saya pernah berdoa sesuatu kepada Allah. Kuntu aqul, aku pernah berdoa, Allahumma ma kuntu mu'aqibi, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Yang artinya, ya Allah, dosa apa saja yang kau akan hukum aku di akhirat, segerakan di dunia. Subhanallah. Dia berdoa demikian. Dia tidak ingin, dia tahu diazab di akhirat lebih parah. Makanya dia minta diazab di dunia saja, jangan di akhirat. Kalau di akhirat lebih mengerikan, siksaan yang tidak bisa ditahan, sangat pedih, mengerikan, api, panas dan macam-macam. Maka dia berdoa, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'jilhu fid dunya. Dia mengatakan, ya Allah, dosa apa yang kau akan azab aku di akhirat, segerakanlah di dunia. Subhanallah. Akhirnya dia dikasih penyakit seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah la tutiquhu. Kata Nabi, maha suci Allah, kau tidak mampu. Kalau Allah segerakan pun kau tidak mampu di dunia. Kau tidak mampu. Afala qulta, tidakkah kau berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kau tidak berdoa dengan doa demikian, ya Allah berikanlah aku kebaikan di akhirat, yaitu di surga. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat maksudnya surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku dari azab neraka jahanam.
Akhirnya fada Allah lahu fasyafahu. Artinya akhirnya Nabi doakan orang ini, akhirnya Allah sembuhkan. Jadi maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya meskipun hukum asal seluruh dosa kalau kita dihukum di dunia itu mengurangi siksaan kita kalau di akhirat, bukan berarti kita minta disiksa di dunia. Enggak, kita minta diampuni. Agar kita tidak mendapatkan dampaknya di dunia apalagi di akhirat dengan banyak istighfar kepada Allah. Makanya benar sabda Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Baik, model dosa yang kedua yang kita bahas sekarang ini adalah dosa yang hukumannya di dunia dan di akhirat. Hukumannya di dunia tidak mengurangi hukuman di akhirat. Yang di dunia ini hanya sekedar muqaddimah, hanya sekedar muqaddimah. Di antara dosa-dosa tersebut contohnya adalah berbuat zalim. Kemudian contohnya adalah memutuskan silaturahmi. Di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ortu ya. Ini diantaranya. Nanti ada al-kidhib wal khiyana, diantaranya berkhianat, dusta dan khianat. Dalil-dalilnya akan kita jelaskan. Jadi ada dosa-dosa yang diberi hukuman dunia itu bukan pengurang tapi muqaddimah sebelum dia mendapatkan siksaan yang lebih parah di akhirat. Wal iyadzu billah. Baik, baru kita akan masuk sekarang, tolong bagikan. Ini adalah 3 kaidah yang perlu kita ketahui sebelum kita bahas pembahasan yang akan kita bahas. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa dosa yang sudah kita singgung tadi yang Allah sangat menyegerakan hukumannya di dunia ya. Dosa-dosa yang disegerakan hukumannya di dunia. Namun tidak mengurangi hukuman di akhirat ya. Di antaranya adalah berbuat zalim ya tadi. Berbuat al-baghyu. Al-baghyu artinya apa namanya? Tidak alal ghair, yaitu berbuat zalim intinya. Berbuat zalim atau melanggar hak orang lain. Yang kedua diantaranya qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Saya bacakan hadisnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah." Tidak ada dosa yang paling pantas Allah segerakan hukumannya, menyegerakan hukumannya di dunia ya, li sahibihi, bagi pelakunya, al-uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru fil akhirah, disertai dengan siksaan yang Allah simpan untuk di akhirat. Mithl baghi wa qati'atir rahim ya, seperti berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Ini bahaya dua dosa ini. Ini paling cepat Allah beri hukuman kepada orang yang melakukan al-baghyu dan qati'atir rahim di dunia, dan itu tidak mengurangi siksaannya di akhirat. Ini sekedar muqaddimah dan akan disampaikan siksaan yang lebih parah. Maka seorang berhati-hati di dunia ini, jangan sampai meninggal dunia dalam kondisi berbuat zalim sama orang lain. Jika dia berbuat zalim sama orang lain, segera dia minta maaf, karena kezaliman tersebut dia bisa merasakan dampaknya di dunia sebelum di akhirat. Ya, dampaknya di dunia sebelum di akhirat.
Dan banyak kenyataan kita lihat, kezaliman ini macam-macam. Kezaliman berkaitan dengan harta orang, kezaliman berkaitan dengan darah orang lain, kezaliman berkaitan dengan harga diri orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama amwalukum wa aradukum wa dima'ukum inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Nabi ketika haji wada, Nabi SAW berkata, ketahuilah bahwasanya harta kalian haram, darah kalian haram, dan harga diri kalian haram, tidak boleh dilanggar. Sebagaimana kehormatan tanah Mekah, sebagaimana kehormatan bulan haram, dan sebagaimana kehormatan hari ini. Maka inilah kezaliman terkadang dengan darah, terkadang terkait dengan harta, terkait dengan harga diri orang lain. Mungkin kalau orang soleh, biasanya dia tidak berbuat zalim dari sisi mukul orang. Dia nggak mukul orang, dia tahu itu nggak boleh, bahaya ya. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta latmah, sampai tamparan pun akan ada hisabnya pada hari kiamat kelak. Tapi ini zalim. Dan biasanya Rasulullah sebutkan paling pantas untuk disegerakan di dunia adalah perbuatan zalim. Belum tentu Allah segerakan ya. Tetapi paling pantas untuk disegerakan perbuatan zalim terkait dengan tubuh atau harta. Seorang mengambil harta orang lain, ya. Paling cepat Allah beri hukuman di dunia. Demikian juga, dan banyak orang bertakwa biasanya tidak mengambil harta orang, tidak memukul orang. Tapi terkadang orang yang soleh menjatuhkan orang dari sisi harga dirinya. Ini yang sering terjadi, menggibah orang lain dulu yang tidak ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman yang segera. Saya pernah ketemu dengan seorang, kalau zalim subhanallah banyak orang berbuat zalim kemudian disegerakan hukumannya di dunia. Ada orang kawan, dia pengurus masjid, dia cerita, intinya maknanya ketika dia orang tuanya meninggal atau kakeknya meninggal, maka harta diambil oleh om-omnya yang tua, sementara bapaknya tidak diberi bagian kecuali sedikit. Tapi bapaknya bilang, kalian sabar ya. Benar, hartanya diambil oleh om-omnya, dinikmati oleh sepupu-sepupunya. Tapi sebenarnya 8 tahun kemudian mulailah seluruhnya berguguran. Ini sakit, ada yang celaka, ada yang semuanya kena. Allah tidak segerakan, tapi Allah tunggu 8 tahun. Ini yang saya bilang tadi bahaya. 8 tahun, 10 tahun. Terkadang seorang berbuat zalim, kemudian Allah tegur dia, Allah hukum dia di dunia, dan dia tidak merasa itu sebagai dampak dari dosa yang dia lakukan. Karena dosa yang dia pernah lakukan lama, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kemudian ketika Allah memberi hukuman tersebut sangat natural, pelan-pelan. Seakan-akan kecelakaan biasa, seakan-akan sakit parah biasa. Tetapi subhanallah, satu persatu dari mereka mulai terkena dan mulai binasa. Kawan saya tersebut cerita, dia merasa itu akibat dari perbuatan mereka ya, karena berbuat zalim, makan harta orang lain ya. Sementara mereka yang mengalami tidak merasa, karena saking naturalnya, saking pelannya, lembutnya, pelan-pelan, tidak dirasakan ya, sehingga mereka kemudian dihukum tanpa mereka sadar. Ini contoh yang saya lihat juga dengan mata kepala saya sendiri. Artinya dahulu ada sebagian orang, sebagian dai yang suka menjatuhkan harga diri saudaranya tanpa hak, dengan kedustaan, dituduh yang tidak, mencemarkan nama baiknya, membuat pengajiannya bubar, buyar tanpa ada hak. Setelah berjalan bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun, apa yang dia berikan kepada orang, dia juga mengalami hal tersebut. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, dijelek-jelekan, dijatuhkan harga dirinya, dan dia tidak sadar. Dia menyangka itu hal yang biasa. Dia tidak minta maaf kepada teman-teman yang pernah dia zalimi. Tidak, santai aja. Apa yang dia lakukan pada saudaranya 10-20 tahun lalu dialami sekarang. Saya mengamati, saya lihat ini dampak. Menurut saya itu dampak yang dulu. Dan itu terjadi, bukan cuma dia saja, banyak orang yang menjelek-jelekan gurunya, dia dijelek-jelekan oleh muridnya. Itu terjadi. Ya.
cepat atau lambat. Kalau dia sadar, alhamdulillah. Kalau dia enggak sadar, itu zalim berkaitan dengan harga diri orang lain. Zalim berkaitan dengan harga diri orang lain. Orang sekarang arogan ketika memiliki kekuatan, memiliki backingan, dia melakukan apa yang dilakukan. Kalau Allah tidak balas di dunia, akhirat jadi masalah besar. Akhirat jadi masalah besar. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan zalim ini hati-hati, ikhwan. Jangan kita lakukan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, bi'sa zad ila al-ma'ad al-udwanu 'ala al-ibad. Ya, bi'sa zad ila al-ma'ad al-udwanu 'ala al-ibad. Seburuk-buruk bekal untuk menuju hari kebangkitan adalah berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat zalim pada orang lain. Kesimpulan ilmu seluruhnya yang kita pelajari adalah jangan berbuat zalim sama orang lain. Makanya ketika ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar, "Anuktub ilayya al-ilma kullahu," kata dia, wahai Ibnu Umar, tuliskanlah kepadaku seluruh ilmu yang kau ketahui. Tentu banyak, kata Ibnu Umar, al-ilmu katsir. Ilmu itu banyak, tapi kesimpulannya ini stata'ta antal qallah, kalau kau mampu untuk bertemu dengan Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya. Khafifadh dhahr, khamisal batan, kafal lisan. Kalau kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi khafifadh dhahr, itu punggungmu ringan, kau tidak menanggung hak-hak orang lain. Ya. Khamisal batan, dalam kondisi perutmu kosong, yaitu kau tidak makan dari harta orang lain, itu kau tidak zalimi orang. Kau tidak menanggung hak orang lain, kau tidak zalimi orang. Kafal lisan, kau tahan lisanmu, kau tidak zalimi orang. Ini semuanya tidak zalim. Jadi Ibnu Umar mengatakan intinya kau mati jangan zalim. Kalau ingin selamat, ini kesimpulan ilmu. Percuma orang belajar ilmu tapi dia zalim kepada orang terdekatnya, zalim kepada anaknya, zalim kepada istrinya, zalim kepada suaminya, zalim kepada tetangganya, percuma. Apa yang mau dia dapatkan dari ilmu tersebut? Ilmu itu mengantarkan Anda untuk tidak berbuat zalim sama sekali. Ini kesimpulan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau kau mampu faf'al, maka lakukanlah. Ya. Yang keempat kata dia, mulaziman jama'atal muslimin, kau tidak membangkang, tidak memberontak, maka lakukanlah. Dia tiganya, jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim kepada berkaitan dengan hak orang lain, jaga perut, jangan sampai makan harta orang lain, jaga lisan, jangan sampai menjatuhkan harga diri orang lain, dan jangan memberontak sehingga menumpahkan terjadi pertumpahan darah di antara dalam suatu negeri. Maka lakukanlah, kata Ibnu Umar, faf'al, maka lakukanlah. Terus Ustaz, bagaimana kalau kita sudah terlanjur berbuat zalim? Ya. Jadi, tapi saya perlu ingatkan ya. Ya. Jika seorang berbuat zalim, ya, maka segera bertobat. Dua kemungkinan. Pertama, segera bertobat. Kalau dia bertobat selesai, insya Allah tidak ada hukuman. Hukumannya diangkat. Hukuman diangkat. Bagaimana caranya dia segera minta maaf kepada orang yang dia zalimi sebelum dia meninggal dunia atau sebelum orang yang dia zalimi meninggal dunia? Hati-hati. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm falyatahallalhu minhu al-yawm qabla la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang punya kezaliman, melakukan zalim kepada orang lain saudaranya, apakah terkait dengan harga diri, dia jelek-jelekan, dia rendahkan, dia tuduh yang tidak, atau kezaliman apapun, maka mintalah untuk dihalalkan sekarang. Jangan sombong dengan arogan dengan kekuatanmu, dengan bekunganmu, kau juga akan mati. Ya. Mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya jumlah yang banyak, mentang-mentang punya kekuatan banyak, jangan sombong ya. Kalau kau punya zalim, kezaliman sama orang, mintalah dihalalkan sekarang sebelum telat datang hari di mana tidak bermanfaat dinar dan dirham. Maka segera, kalau kita punya kezaliman, segera kita minta maaf sama orang tersebut sebelum kita yang meninggal dulu atau dia yang meninggal dulu. Ada orang santai-santai aja, dia sudah jelek-jelekin orang, nuduhan tidak santai aja. Akhirnya orang yang dia jelek-jelekan meninggal. Sudah, setelah itu mau diapain? Diapain? Saya pernah ketemu dengan seorang dai senior.
dia marah dengan murid-muridnya. Dia bilang, "Ya Firanda, saya ngajari murid-murid yang durhaka, ternyata saya memelihara singa-singa." Rupanya muridnya kurang ajar ya, jelek-jelekan dia. Akhirnya dia meninggal. Sebagian muridnya dia minta maaf, sebagian belum. Ini zaman sekarang ya. Subhanallah. Apa yang menghalangimu kesombonganmu untuk minta maaf sama orang yang pernah kau zalimi? Hati-hati. Bisa jadi dia meninggal terlebih dahulu atau kau meninggal terlebih dahulu. Jangan remehkan kezaliman, apalagi kezaliman berkaitan dengan harga diri. Itu lebih berat daripada hartamu diambil. Harga diri seorang dijatuhkan lebih berat, masih mending hartanya diambil daripada harga dirinya dijatuhkan. Segera bertobat, hukuman akan diangkat. Dengan cara minta maaf tentunya, itu dengan minta maaf, minta dihalalkan. Taib, jika tidak bertobat, maka sangat mungkin Allah segerakan hukuman di dunia. Dia tidak sadari ya. Orang seperti ini dia tadinya suka menghina orang, dia akhirnya terhina. Dia tidak sedih, tapi dia merasa santai aja, seakan-akan alami. Dia tidak tahu itu akibat dampak perbuatan dia dahulu. Ya, sangat mungkin Allah segerakan hukuman di dunia, tapi tidak harus Allah segerakan. Terkadang Allah tunda seluruhnya dan lebih parah. Ya, misalnya kalau dosanya di dunia harusnya 5, di akhirat 1000 misalnya. Ya, 5 ini ringan, tapi Allah tunda semuanya 1005 semuanya di akhirat dan abadi, mengerikan. Atau hukumannya lebih berat di akhirat, lebih parah. Sangat mungkin disegerakan atau ditunda seluruhnya. Sebagian dalam surat Ibrahim, Quran surat Ibrahim ayat berapa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Saya carikan ayatnya. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ayat 42. Yang kedua, dosa yang sangat mudah Allah balas di dunia, tapi ini tidak harus Allah berikan di dunia, tapi sangat mudah Allah timpakan di dunia adalah memutuskan silaturahmi. Maka seorang hati-hati, waspada di antara dosa yang hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Nabi SAW mengatakan la yadkhul jannata qati', ya, orang yang putus silaturahmi tidak masuk surga. Demikian juga ketika seorang melewati sirat, maka akan ada rahim ya dan amanah menunggu, di sirat. Kalau ada orang yang amanah dalam kehidupannya dan dia suka menyambung silaturahmi, maka dia semakin dipermudah untuk melewati sirat. Tapi kalau dia bermasalah di dunia, dia bermasalah dengan kakaknya, bermasalah dengan adiknya, bermasalah dengan orang tuanya, ribut dengan tantenya, ribut dengan ponakannya, masalah silaturahmi bahaya. Jengkel-jengkelan, bombe, diem-dieman sama kakaknya sendiri, diem-dieman sama adiknya sendiri. Dia akan repot ketika disirat. Rahim akan menahan dia. Kenapa kau dulu tidak menyambungku? Kenapa kau dulu memutuskan aku? Urusannya berat. Ya. Ini diantara intinya seorang waspada. Saya sudah bahas secara khusus tentang masalah memutuskan silaturahmi. Silakan dilihat kembali di kajian-kajian di YouTube tentang dahsyatnya silaturahmi dan bahayanya memutuskan silaturahmi. Ya. Di antara yang lebih parah lagi adalah yang lebih spesifik, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga dosanya sangat disegerakan ya. Hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Kata Nabi SAW dengan hadis, dalam satu hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Ithnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghi wa uququl walidain." Dua perkara yang Allah segerakan hukumannya di dunia adalah berbuat zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah pemutus silaturahmi lebih spesifik. Ya, silaturahmi yang paling agung adalah berbakti sama orang tua, sehingga dibuat istilah birrul walidain. Dan memutuskan silaturahmi yang paling parah adalah durhaka kepada orang tua, maka dibuat istilah sendiri, itu uququl walidain. Orang durhaka sama orang tuanya sudah kita lihat banyak, segera diberi hukuman di dunia sebelum di akhirat. Namun dia tidak sadari ya. Terkadang ribut di keluarganya, terkadang
kesakitan, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Durhaka sama orang tuanya. Sekarang sulit, wanita durhaka sama orang, terkadang sulit melahirkan, ya, macam-macam. Subhanallah. Orang terkadang lihat ini karena dia durhaka sama orang tuanya, ya. Penderitaan-penderitaan yang dia alami, terkadang anak-anaknya yang durhaka sama dia karena dia durhaka sama orang tuanya. Kita nggak tahu, terserah Allah, Allah kasih hukuman seperti apa. Tapi orang durhaka sama orang tuanya, dia pasti menderita. Entah menderita dari sisi batin, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, wallahu alam. Yang jelas sangat berbahaya, sangat berbahaya. Tadi kata Nabi SAW, 2 dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia, ya. Segera hukumannya di dunia. Dosa yang lain adalah, dalam riwayat yang lain adalah berkhianat, ya. Dusta dan khianat. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, sama seperti hadis sebelumnya tapi ada tambahan, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil uqubata fid dunya ma ma yadakhiruhu lahu fil akhirati min qati'atir rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'ah thawaban la silatur rahim hatta inna ahlal baiti la yakunu fajaratan fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum idza tawasalu. Hadis ini hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani. Saya bacakan maknanya. Tidak ada dosa yang paling cepat Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia, disertai dengan hukuman yang Allah tunda nanti di akhirat kelak, seperti dosa memutuskan silaturahmi, khianat dan dusta. Khianat dan dusta. Dan sungguhnya ketaatan yang paling cepat pahalanya disegerakan, wa inna a'jala at-ta'ati sawaban, ketaatan yang paling cepat pahalanya, kalau itu tadi dosa hukuman disegerakan, pahala juga disegerakan di dunia sebelum di akhirat. La silaturahim, subhanallah. Silaturahim ini ganjaran dunia lebih cepat, belum ganjaran di akhirat. Kemudian kata Nabi, hatta inna ahlal bait, bahkan suatu keluarga la yakunu fajr, orang-orangnya adalah fajir, tukang maksiat, tukang mungkin nonton macam-macam, mungkin minum khamar, fajir kata Nabi. Ada keluarga yang fajir, fatanmu amwalum, tapi harta mereka bertambah dan jumlah mereka semakin banyak ketika mereka menyambung silaturahmi. Ketika mereka menyambung silaturahmi, Allah berikan ganjaran duniawi di silaturahmi, urusan dia maksiat, urusan nanti di akhirat. Tapi ketika silaturahmi, meskipun dia pelaku maksiat, ternyata Allah tambah hartanya dan Allah tambah jumlah mereka, anaknya banyak dan yang lainnya. Nah, di antara yang segera diberi hukuman di dunia adalah dusta dan khianat. Ini juga ngeri, ya. Dia dusta, dia bohong, mungkin dia senang-senang di awal, banyak orang dia tipu, tapi akan segera datang hukumannya. Dia buat perjanjian, ternyata dia berkhianat, main belakang berkhianat, tidak sesuai dengan yang disepakati. Benar, dia untung, ekonomi untung, secara kedudukan mungkin dia untung, tapi akan datang hukumannya cepat atau lambat, bahkan disegerakan. Hati-hati seorang berdusta, kelihatannya dia untung banyak, kelihatannya dia menang, tapi jangan kau senang, sebentar aja kesenanganmu, sebentar lagi akan datang musibah menimpamu. Kau akan dirundung, diliputi dengan kesedihan, dengan kekhawatiran, dengan gundah gulana. Allah cabut kebahagiaanmu dan banyak. Kenapa? Suka dusta dan khianat. Dan kau akan dikhianati juga bisa jadi. Taib, kita tidak akan bahas tentang dusta dan khianat secara panjang lebar karena penjelasan secara khusus. Berikutnya adalah suka keburukan tersebar di kaum muslimin, suka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, dalam surat An-Nur ayat 24 ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha, sungguhnya orang-orang yang suka perbuatan keji tersebar fil ladzina amanu, tersebar di kalangan kaum muslimin. Suka kalau wanita buka aurat, tabarruj, suka kalau tempat prostitusi tersebar di mana-mana, suka kalau film porno tersebar di mana-mana, suka kalau film Hollywood dinonton oleh banyak orang, suka kalau film Korea semua orang nonton. Dia suka, senang kehidupan seperti glamor, seperti senang. Lahum adzabun fid dunya wal akhirah, bagi mereka azab di dunia dan akhirat. Di dunia Allah kasih azab sebelum di akhirat. Azab macam-macam. Penderitaan, kegelisahan, kesengsaraan. Dia senang kalau tersebar seperti itu. Dia tidak suka kalau
semuanya ikut syariat, dia nggak suka. Orang seperti ini akan mendapatkan, baru dia suka saja dia sudah mendapatkan seperti itu, apalagi dia yang ikut meramaikan, dia yang memfasilitasi semua itu, akan dapat azab di dunia sebelum di akhirat. Akan dapat azab di dunia sebelum di akhirat. Maka waspada. Di antaranya adalah dosa yang disegerakan hukumannya juga adalah tatabbu, yaitu tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Aib atau aib saudaranya. Dalam suatu hadis dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu." Wahai orang-orang, ma'syara man amana bilisani, yang hanya beriman sekedar lisannya, wa lam yadkhulil imanu qalbahu, sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. La taqtabul muslimin, jangan kalian menggibah kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim, jangan kalian mencari-cari kesalahan mereka, cari-cari aib mereka, dicari-cari, dikumpulin, ini macam-macam lah. Masuk ke dunia maya cari-cari. Fa innahu man ittaba auratihim yatba'u Allahu auratahu. Siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya juga. Ya, wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar aibnya meskipun di rumah. Artinya meskipun dia bersembunyi, Allah akan bongkar aibnya. Maka di antara dosa yang segera dihukum di dunia sebelum di akhirat, di antaranya adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Ini Allah alam bisawab, hanya sebagian yang saya sampaikan, ya ada. Mungkin ada dosa-dosa yang lain, ya, tapi sementara ini yang saya sampaikan. Semoga kita terjauhkan dari dosa-dosa seperti ini. Kalaupun kita melakukannya, segera bertobat agar kita tidak dihukum di dunia, apalagi di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan. Suaranya. Sudah dibuka. Panitia, silakan panitia kalau yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan bertanya, anak Fikri. Nah, tadi menarik juga ya Pak Ustaz yang mengenai dosa banget, apalagi kan saya juga baca di surat Yasin ayat 7 Pak Ustaz. Iya. Mengatakan sesungguhnya karena pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Nah, itu surat Yasin ayat 7 ini apakah termasuk dosa nggak Pak Ustaz? Ulang surat Yasin. Surat Yasin ayat 7. Ayat 7, sebentar. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Maksudnya apa ini? Pertanyaannya apa? Soalnya kan tadi kan tentang dosa. Nah, saya baca mengenai surat Yasin ayat 7 ini berlaku perkataan. Jadi berlaku perkataan ini kayak saya ini banyak dosa di dunia, terus nanti gimana yang buat akhirat nanti gitu Pak Ustaz? Enggak, ayat ini ayatnya bukan begitu. Ayatnya maksudnya bahwasanya telah berlaku pada mereka haqqal qaulu, maksudnya berlaku takdir, keputusan Allah kepada mereka bahwasanya mereka akan terus kafir. Ayat ini tidak ada kaitannya dengan apa yang Mas Fikri tanya. Ayat ini maksudnya Allah jelaskan karena mereka kurang ajar, mereka membangkang, dan telah berlaku kepada mereka keputusan Allah bahwasanya mereka akan senantiasa kafir, tidak mungkin untuk mendapat petunjuk. Itu maksud ayat tersebut. Iya Pak Ustaz. Oke. Makanya apa tuh namanya, saya lagi apa tuh namanya baca surat Yasin ini, jadi apa tuh namanya dosa gitu. Soalnya apalagi kan ada termasuk lagi juga Pak Ustaz. Yes, intinya kalau kita melakukan dosa, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara orang yang beriman, ciri orang beriman adalah takut dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sama-sama ya. Ada yang bertanya lagi? Selanjutnya dengan Ibu Marwah. Silakan. Syukur Ustaz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, misalnya pernah melakukan sebuah dosa, misalnya zina mungkin, atau berdurhaka kepada kedua orang tua, atau sering lalai dalam ibadah, kemudian di saat kemudian kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang ditanyakan, apakah dosa yang telah kita lakukan itu Allah ampuni, kemudian tidak diringankan azabnya mungkin? Karena saya pernah mendengar bahwa Allah itu tidak melihat bagaimana masa lalu seseorang, tetapi bagaimana dia hijrah sampai akhir hayatnya. Intinya kalau seorang bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, maka beristighfar, bertobat sungguhnya, memenuhi persyaratan taubat, mudah-mudahan tidak diberi hukuman lagi di dunia apalagi di akhirat ya. Yang penting kita bertobat dengan tobat yang sungguhnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya dengan Ibu Kiki Muslimah, persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini kan ceritanya saya dulu sama suami itu ada agent bisnis, pemodal itu tuh orang lain. Lalu ternyata bisnisnya ini bangkrut karena berbagai macam hal, dan berarti kan saya memakai modal orang itu kan Pak Ustadz. Iya. Sedangkan itu bukan sistem bunga tapi bagi hasil, bahkan dia saking tidak terima melaporkan saya ke Polda dengan suami. Udah semuanya sudah secara hukum, dan karena kita nggak salah banget itu masalahnya ini dibagi dua. Tapi masalahnya itu si orangnya ini masih belum terima aja Pak Ustadz, ngedoain saya yang jelek-jelek, keluarga saya. Padahal saya udah minta maaf, udah dibawa ke Polda, masalahnya udah dibagi dua. Memang sampai saat ini saya belum bisa melunasi Pak Ustadz utangnya itu. Tapi kalau saya ada uang, saya masih menyicil walaupun hanya sedikit-sedikit. Memang jumlahnya itu ratusan juta, tapi saya sama suami saya itu kan ada niat ya Pak Ustadz ya untuk membereskan walaupun belum lunas. Yang penting Bu, kalau kan itu namanya mudharabah. Modal ada, pelaku ada. Kalau ternyata kebangkrutan tersebut terjadi tanpa ada keteledoran dari pihak pelaksana, maka harusnya sama-sama menanggung, harusnya demikian. Tapi kalau ibu dan suami merasa ada keteledoran dari ibu, maka berarti ibu dan suami punya andil dalam kebangkrutan tersebut, dan itu ada hitungannya tersendiri. Itu maka segera banyak minta maaf. Kita mengetahui kadar keteledoran kita harus kembalikan uangnya. Lain halnya kalau ibu dan suami tidak teledor, sudah menjalankan sesuai prosedur, ternyata bangkrut. Namanya jual beli kan tidak mesti selalu untung. Kalau ibu sudah yakin sama suami, sudah ikut prosedur dan tidak teledor, maka seharusnya dia tidak berhak untuk menuntut. Karena namanya mudharabah, kerjasama seperti itu bagi hasil sama-sama punya resiko. Resiko pemodal rugi dengan uangnya, resiko pelaksana rugi dengan waktunya dan tenaganya. Ibu silakan berdiskusi sama suami, kita waktu itu bangkrut kenapa? Kalau memang karena keteledoran kita, maka kita harus mengganti rugi karena kerugian tersebut akibat keteledoran kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang penting ibu sudah berusaha minta maaf dan berusaha mengembalikan. Semoga Allah. Udah dibawa. Ya.
sudah cukup jelas memiliki. Izin Ustaz, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah dosa orang tua bisa turun ke anaknya seperti bahasanya karma, ataukah dosa tetap ditanggung masing-masing? Tentunya tidak ya. Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun akan menanggung dosa yang lainnya. Dosa ayah, dosa ibu, anak tidak menanggung dosa sama sekali. Tapi bisa saja seorang dan kita tahu bisa saja seorang dihukum misalnya dengan sakit anaknya ya, padahal anaknya tidak berdosa, tapi Allah menguji orang yang melakukan kesalahan tersebut dengan ada musibah menimpa sebagian keluarganya, bisa jadi demikian ya, tapi dosa tidak ditanggung oleh keturunannya. Oleh karenanya lihatlah bagaimana Ibrahim, bapaknya kafir tapi Ibrahim adalah orang yang beriman ya. Maka anak tidak menanggung dosa orang tua dan orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Ya, orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Seperti Nuh alaihissalam, seorang nabi, anaknya kafir ya. Hukum asal dalam Islam masing-masing menanggung dosanya sendiri. Tidak ada hukum karma, tidak ada hukum karma. Jika dia melakukan kesalahan, kembali kepada dirinya, bukan kembali kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kedua, bismillah, izin bertanya Ustaz, untuk dosa riba, apabila kita mengetahui dan sudah pernah memberitahu tetapi kita masih membantu pulang berupa fasilitas, berupa tempat tinggal, dan masih dibantu uang juga dari si pulang, bagaimana hukumnya bagi anak Ustaz? Mohon pencerahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang melakukan riba, kita bantu, maksudnya bagaimana? Saya nggak paham. Ya, jadi orang melakukan, adiknya itu melakukan dosa riba dan kakaknya ini membantu tempat tinggalnya, apakah berdosa? Seperti itu Ustaz. Oh enggak, artinya kalau ada yang melakukan dosa, dia waktu makan dikasih makan, dia butuh tempat tinggal dikasih, tapi diingatin terus, diingatkan, dinasihati ya. Saya bukan berikan kamu tempat tinggal untuk kamu, memfasilitasi kamu untuk riba, kecuali kalau bantuan tersebut untuk fasilitas riba tentunya adalah hukumnya haram. Tapi kalau kita kasih dia makan, kasih uang keperluan, anaknya sakit kita bantu, itu enggak ada hubungannya dengan riba yang dia lakukan. Tapi berusaha dinasihati terus. Kecuali fasilitas yang kita bantu tadi memang untuk memfasilitasi riba, itu tentunya kita akan ikut kecipratan dosa riba. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.